Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fikih kali ini kita akan belajar tentang puasa sunnah pahala berlimpah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, namun selain puasa Ramadan ada beragam jenis puasa sunnah yang juga utama untuk dilakukan umat Islam. Meskipun hukumnya dianjurkan untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu, puasa sunnah tidak boleh dilakukan berturut-turut tanpa berbuka sama sekali atau dilakukan setiap hari. Jika puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan ibadah inti, maka puasa sunnah adalah ibadah pelengkap. Sama dengan sholat wajib yang dilengkapi sholat sunnah, puasa sunnah juga tidak wajib dilakukan namun memiliki banyak keutamaan bagi yang melaksanakannya. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan puasa sunnah adalah: yang pertama, niat di malam hari atau ketika ingat. Yang kedua, makan sahur pada dini hari. Yang ketiga, menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang keempat, menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan dari perkataan yang kotor. Yang kelima, memperbanyak amal ibadah dan berdoa serta sedekah. Dan yang keenam, menyegerakan berbuka jika telah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Jenis-jenis puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Jenis puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling umum. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Niat puasa Senin Kamis yaitu nawaitu shauma ghadin liyaumil itsnaini sunnatan lillahi ta'ala. Dan untuk niat puasa hari Kamis yaitu nawaitu shauma ghadin liyaumil khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah puasa Asyura. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun, puasa paling utama adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura, yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Niat puasa Asyura yaitu nawaitu shauma ghadin liyaumin asyura'i sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga, puasa Sya'ban. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Niat puasa Sya'ban yaitu nawaitu shauma ghadin li syahri sya'bani sunnatan lillahi ta'ala. Yang keempat, puasa Syawal. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini biasanya dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Niat puasa Syawal yaitu nawaitu shauma ghadin li syahri syawali sunnatan lillahi ta'ala.
Yang kelima adalah puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Istilah tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawwa, yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Niat puasa tarwiyah. Nawaitu sama godin liyaumit tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Yang keenam, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksananya, yaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Niat puasa Arafah yaitu nawaitu shauma ghadin liyaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid. Umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih, karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar bulannya yang putih. Niat puasa Ayyamul Bid yaitu nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang kedelapan adalah puasa Daud. Jenis puasa ini merupakan puasa unik karena puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat puasa Daud yaitu nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Hukum puasa sunnah adalah tidak wajib. Akan tetapi, puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dijalankan oleh semua umat Islam. Jika umat Islam melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika tidak melakukannya, maka tidak akan mendapat dosa. Akan tetapi, rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Hikmah puasa sunnah yaitu 1. Melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Larangan untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri adalah sebuah latihan untuk membuat kita mampu mengelola hawa nafsu dan emosi. Puasa sunnah juga mengajarkan kita untuk sabar dan makan dengan jumlah yang sewajarnya saat sahur dan berbuka. Yang kedua, melatih kesederhanaan hidup. Normalnya ketika kita berpuasa, konsumsi makanan akan berkurang dibanding hari-hari biasa. Ini bisa melatih kita untuk hidup sederhana dan bercermin pada nasib orang lain yang tidak seberuntung kita. Dengan melakukan puasa, kita bisa lebih mudah merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang kurang beruntung. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Dengan melakukan puasa, secara otomatis membuat tubuh membuang racun-racun di dalamnya, sekaligus beristirahat dari segala macam makanan dan minuman yang tidak menyehatkan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa puasa dapat membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol dalam darah. Yang keempat, membiasakan diri untuk taat beribadah. Puasa sunnah ada banyak jenisnya karena hukumnya tidak wajib, maka banyak orang yang pasti merasa berat melakukannya. Memilih salah satu dari jenis puasa sunnah dan melakukannya secara terus-menerus akan membuat kita terbiasa dalam beribadah. Dengan melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib pun akan menjadi semakin mudah dilaksanakan. Dan yang kelima, meniru kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Segala kebaikan yang dilakukan oleh beliau adalah contoh yang patut kita tiru, termasuk kebiasaannya melakukan puasa sunnah. Saat ibadah sunnah dilakukan secara baik, ini akan menjadikan kita pengikut Rasulullah SAW yang beruntung. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka buku paket halaman 112. Silahkan kalian kerjakan uji kompetensi nomor 1 sampai 10.
Cukup sekian pembelajaran fikih kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.